Pokoknya ya, sebesar apapun sayangnya dia sama kamu, sebesar apapun sayangnya kamu sama dia, jangan sampai kamu ngasih apa-apa ke dia yang belum menjadi haknya. Ngerti nggak? Iya, Cek. Dengerin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Ancut. Kangen. Tut tahu nggak? Malam minggu cucu diajak jalan-jalan sama Dedi. Siapa namanya? Dedi. Moms, namanya Dedi. Nggak gaul bingit. Biarin daripada kusoy. Hah, kamu tuh nggak tahu ya? Dedi itu panggilan buat papa. Berarti pacar kamu itu tua bingit. Habis sholat malah berdebat aja, heran. Kamu udah sholat belum, Cu? Belum, Cek. Tuh kan? Belum sholat malah ngomongin cowok. Bukannya buru-buru sholat. Cepetan sholat. Cok. Ceng, kamu jangan pulang dulu, saya mau ngobrol. Iya Pak Ustadz. Ceng, kamu bisa. Maaf, saya tinggalnya. Tungguin. Ada keperluan. Tungguin, Doi. Ayo, Doi. Kum, kamu sini aja temanin Aceng. Sekalian ngobrol. Iya Pak Ustadz. Sok. Kum, Doi, Ceng. Ayo. Ngapain lagi sih? Masuk. Assalamualaikum, Ceng, Indah, Ceng Dada. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temani Aceng. Iya Pak Ustadz. Sesungguhnya semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Ini mah cuma masalah waktu. Siapa yang akan dipanggil lebih dulu? Dan pada akhirnya nanti di suatu tempat di akhirat sana, insya Allah kita akan dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan ini namanya meratap. Dan meratap itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kegembiraan ada batasnya. Kesedihan ada batasnya. Bersedih boleh saja, tapi jangan sampai meratap.
Kalau kamu memang cinta sama EM, ikhlaskan. Jangan sampai kecintaan kamu pada EM atau kepada siapapun di dunia ini mengalahkan kecintaan kamu pada Allah. Ikhlaskan. Ikhlaskan, Ceng. Diam kamu. Saya lagi serius. Iya, Pak Ustadz. Itu yang saya tunggu, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Katanya ditunggu-tunggu. Iya. Iya, Pak Ustadz. Cek, Entut, nih. Tadi cucu beli ini biskuit rumah sandwich baru. Ih, dicobain atuh. Ini mah kesukaan Cece. Tut juga suka. Yups, ini mah kesukaan aku bingit. Kamu tahu nggak kenapa? Karena perpaduan biskuit dan krim coklatnya yang penuh dan tebal. Makanya berasa banget coklatnya. Yup. Cuk, kamu udah punya pacar sekarang? Belum, Cek. Baru deket aja. Namanya siapa? Moms, pakai nanya lagi. Namanya itu Daddy, Moms. Aku yakin bingit, Moms. Pasti orangnya tuh nggak gaul. Udah gitu pasti udah tua kayak bapak-bapak. Gitu. Emang kamu kenal di mana? Di tempat makan, Cek. Cuk, umur kamu tuh udah besar, udah banyak umurnya. Emang udah waktunya kamu cari-cari buat jadi calon suami. Tapi ya tetap aja harus hati-hati. Kalau punya pacar itu harus bisa jaga diri. Kalau kamu salah langkah, seumur hidup kamu bakal nyesel. Kalau laki-laki mah langkahnya panjang. Nggak kayak kita perempuan. Jadi kamu harus hati-hati ya, Cu. Pokoknya ya, sebesar apapun sayangnya dia sama kamu, sebesar apapun sayangnya kamu sama dia, jangan sampai kamu ngasih apa-apa ke dia yang belum menjadi haknya. Ngerti nggak? Iya, Cek. Dengerin. Sama satu lagi, Cu. Jangan pernah memulai hubungan itu dengan kebohongan. Kamu harus bisa jadi diri kamu sendiri. Kalau dia tanya apa-apa tentang kamu, ya kamu jawab apa adanya. Kamu ceritain semua tentang kamu. Kalau dia sayang sama kamu mah ya, dia pasti terima kamu. Kalau tiba-tiba dia ninggalin kamu cuma gara-gara itu, berarti dia nggak sayang sama kamu. Dan jangan pernah menangisi orang yang meninggalkan kamu gara-gara nggak sayang sama kamu. Ih, ngapain? Iya, Cek. Jangan iya-iya aja, iya ce, iya ce, iya ce. Didengerin kalau Cece ngomong nih, ditempel nih di otak kamu ya. Diinget-inget, kalau dia sayang sama saya, dia pasti akan menerima saya apa adanya. Dia pasti bakal menjaga saya. Dia pasti nggak akan minta macem-macem gitu. Iya, Cek. Iya ce lagi, iya ce lagi. Encut, awas Yup. Jangan sampai kebalik. Nanti cowoknya nggak minta apa-apa. Malah kamu hanya lagi yang minta apa-apa. Itu mah kamu sama Kang Kusoy pasti kan. Enak aja kamu ngomong kayak begitu. Kang Kusoy itu cowoknya taat agama, pemalu. Kang Kusoy itu is the best, tau nggak? Kamu juga jangan begitu. Ini bukannya laki yang nyamperin perempuan, malah perempuan nyamperin laki. Aneh-aneh aja. Heran mama kamu. Kusoy, kusoy. Tuh, dengerin. Kan dunia terbalik, Moms. Dah.
Ibu sudah beli tiket. Insya Allah tanggal 10 sudah sampai di Ciraos. Dan insya Allahnya lagi, Ibu sudah tidak perlu kembali lagi ke sana. Alhamdulillah, Pak. Febri kangen banget sama Ibu. Febri gak mau kejadian Edward kejadian sama Febri. Jauh dari maminya sendiri. Tapi Febri juga begitu sih kalau Ibu lagi di luar, Pak. Berpisah terus. Jarang ketemu sama Ibu. Kasihan Edward ya, Pak. Semua orang datang ke rumahnya sambil nangis. Edward juga nggak tahu harus ngapain. Kepengen nangis tapi nggak bisa. Dia juga baru nangis saat ngeliat Nesuha nangis, Pak. Itu makanya Bapak pengen Ibu cepet pulang. Udah Bapak yang gantiin untuk cari uangnya. Tapi Edward masih lebih beruntung dari Febri. Febri nggak deket sama Ibu. Sama kakek nenek juga, Febri teh nggak terlalu deket. Apa-apa sama Ibu. Tapi Febri sama siapa, Pak? Insya Allah kalau warungnya laku, Neng. Kan Bapak sibuk. Bapak kan di warung. Nah, Ibu di rumah sama Febri. Wah, kayak dulu lagi. Febri mah nggak inget, Pak. Masa? Kamu kecil dulu. Kayaknya itu waktu Febri umur 2 atau 3 tahun deh, Pak. Memang umur segitu kamu tidak ingat? Nanti kan jadi ingat. Jennifer sayang, semalam kamu makan di mana? Di rumah Kak Edward. Kenapa di sana sayang? Kenapa nggak makan di rumah Om Akum aja? Kan di rumah Om Akum nggak ada makanan, Pak. Ada. Di rumah Om Akum tuh pasti ada makanan. Om Akumnya nggak masak, Pak. Nggak mungkin nggak ada sayang. Om Akum itu selalu masak dari dulu. Kan Om Akum di rumah sakit sama Papa. Oh iya ya. Papa lupa sayang. Kok Jennifer tahu? Kan Jennifer nggak ikut ke rumah sakit. Kak Febri yang bilang, Pak. Oh iya ya. Pinter anak papa. Siapa dulu dong papanya? Papa Idoy. Turut makan. Pak, waktu Papa nggak ada, Debbie makan terus di rumah orang. Kemarin, Debbie makan di rumahnya Kak Febri. Tadi siang, Debbie makan di rumahnya Kak Edward. Kemarin, Debbie nginep di rumahnya Kak Febri. Bagus dong. Bagus apanya, Pak? Malu tahu. Gak apa-apa Debbie, nggak usah malu. Itu namanya bersosialisasi. Bagus, Papa senang. Nah, makanya, Pak, kapan-kapan teman-teman Debbie makan-makan dan nginep di sini ya, Pak? Buat apa? Kan bagus, Pak. Tadi katanya Papa seneng. Kita diwajibkan untuk bersosialisasi kepada orang lain. Tapi orang lain tidak diwajibkan untuk bersosialisasi kepada kita. Memang begitu peraturannya. Jangan dibolak-balik. Ada aja. Masa Debbie terus yang nginep di rumah temen Debbie? Debbie terus yang makan di rumah mereka? Tapi mereka nggak pernah makan di rumah Debbie, nginep di rumah Debbie. Debbie, kalau kamu nginep di rumah orang lain, kemudian orang lain nginep di rumah kita, itu namanya bukan bersosialisasi. Itu namanya tukeran anak. Emak gitu, Papa pelit. Nanti lama-lama Debbie nggak ditemenin.